WUS ini project paling konyol di seluruh dunia. Itu kata ekonom Faisal Basri, dan netizen sampai bilang, Jokowi dan Luhut harus ditangkap. Kenapa isu ini tuh sampai sepanas itu ya? Karena emang tiba-tiba seliweran ada dugaan markup, tindakan korupsi, hutang dan proyek yang membengkak. Sampai Pak Mahfud MD pun bilang ini mengancam kedaulatan negara kita. Kenapa proyek sesimpel kereta cepat dari Jakarta ke Bandung bisa nimbulin segini banyak polemiknya? Sebenarnya kalau dari kacamata gua, banyak banget yang salah. Pertanyaannya, siapa yang harus ditangkap? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan berkaca dari kasusnya Tom Lembong, yang ini ada aspek merugikan negara dari banyak banget angle dibanding kasus-kasus sebelumnya. Sebelum gue share opini gue tentang siapa yang harus bertanggung jawab, pertama kita harus tahu state-nya WUS sekarang kayak gimana. PT KCIC atau WUS, yang singkatannya Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Gue yakin banyak kalian yang nggak tahu singkatan itu. Itu bisnis hasil joinan antara Cina 60% dan 40% BUMN kita. Yang biaya awalnya 84 triliun dan membengkak sampai 118 triliun rupiah. Proyeknya jumbo dan didanai lewat hutang. Mayoritasnya lah dari China Development Bank. Nah, dari info yang ada, bayar bunganya doang ya, bukan balikin hutang, itu sekitar 2 triliun per tahun. Dan paling tinggi-tingginya, pendapatan tiket dari WUS itu 1,5 triliun per tahun. Jadi nggak make sense. Dia nggak bakal bisa nutup hutangnya dari operasional WUS itu sendiri. Cuma satu hal yang kalian harus paham ya, dan jarang dibahas di media lain. Sampai Luhut pun ngebela di salah satu statement media. Memang, transportasi publik kayak KCIC, MRT, LRT, itu tuh hampir nggak ada yang bisa self-sustain. Atau membayar proyeknya dari biaya operasional itu sendiri. Pasti adanya subsidi dari pemerintah atau nggak subsidi dari bisnis lainnya. Cuma yang harus bener-bener paham, setiap project rugi harus ada benefit ke rakyatnya dalam bentuk perkembangan ekonomi atau sosial. Atau istilah resminya, ekonomi internal rate of return. Misalnya, project MRT yang sampai sekarang masih disubsidi sama Jakarta sekitar berapa triliun lah per tahun. Dampaknya real, ngebantu transportasi umum dari kesibukan di Jakarta dan bikin ekonomi bisa lebih gerak. Nah, cuma kan WUS itu beda cerita ya. Jakarta-Bandung itu salah satu rute yang transportasinya udah notabene lumayan lengkap. Dari kereta bisa, travel bisa, mobil bisa, tolnya oke. Buat apa ada project WUS selain dari menambah beban masyarakat? Karena duit rakyat juga nih yang dipakai. Purbaya udah pasti tolak, gak mau bayar pakai APBN. Dan per syuting hari ini ya masih nunggu keputusan dari presiden. Sekilas emang ini project yang gila dan gak make sense. Tapi untuk ngerti, kalian harus tahu kronologinya kenapa project ini bisa kayak sekarang. Dan bahkan gue tarik ke tahun 2015 untuk kita sama-sama ngerti ambisi besar dari Presiden ke-7 Republik Indonesia kita sendiri. Nah, sebenarnya gagasan kereta cepat itu tuh dari era SBY. Dan yang dilihat itu Jepang, JIKA. Itu jadi studi kasus lah. Nah, of course, kereta cepat itu brandingnya masih Shinkansen. Kita juga taunya gitu. Tapi di eranya Jokowi, idenya digenjot lagi secara personal. Ini kunjungan beliau di tahun 2014 ke Tiongkok naik kereta dari Beijing ke Tianjin sekitar 120 km. Dan beliau kagum, kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Itu di bulan November. Nah, nggak lama kemudian, Desember 2014, Singapura, Malaysia ngumumin project kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura. Nah, akhirnya ini a matter of siapa nih negara di Asia Tenggara yang punya kereta HSR. Ya, pengen dong sebenarnya Indonesia nggak kalah cepat. Nah, akhirnya di tahun 2015 ditawarin dua proposisi. Yang pertama dari Jepang. Bunganya tuh super rendah, 0,1%. Beda sama kasusnya Cina sekarang yang bunga gabungan ya sampai 3,4%. Tapi kalau Jepang minta jaminan dari pemerintah. Ini yang menurut gua oke, make sense. Ini project government to government. Nah, tiba-tiba masuk offer dari China. Bunganya lebih tinggi, 2%. Tapi ini nggak ada jaminan APBN. Ini murni business to business. Nah, di sini menurut gua titik awal kegilaannya. Nah, untuk realisasiin ini, kan harus ada banyak study case. Bikin proyeksinya, kira-kira sehari bakal berapa penumpang. Kira-kira tiketnya bisa bayar balik modal nggak? Dan berapa lama tenor hutang pinjamannya? Dan menurut media, dikonsultasikanlah ke Pak Jonan, yang waktu itu Menteri Perhubungan. Dari data publik yang ada 3 masalah besar. 1, biayanya gede banget. Hutangnya gede dan sekilas kelihatannya nggak visible. Kedua, proyeksinya tuh optimis banget. Targetnya 50.000 sampai 76.000 penumpang setiap harinya. Tapi realnya di 2024 sekitar 16 sampai 22.000 per harinya. Nah, alhasil Pak Jonan karena keras banget bilang jangan jalanin proyek ini, beliau dipecat. Itu menurut media. Dan akhirnya konsultasilah ke Pak Agus yang memang sebagai expert di bidang transportasi sempat transformasi PT KAI dari rugi triliunan ke untung ratusan miliar. Sama bilang ini nggak make sense proyeknya. Cuma disinilah ini statement publik ya. Ini ide siapa? Ide saya sendiri, kata Pak Jokowi.
Jokowi. Dari sana baru muncullah teori-teori bahwa ini project bukan untuk rakyat. Project bukan untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia, tapi ego pribadi. Atau bahasa kerennya, prestige politik, dan teori konspirasinya deal-dealan sama Tiongkok. Nggak perlu terlalu jauh lah kita ngide di sini. Tapi mungkin netizen yang pintar dan tahu, ya siapa nih kira-kira yang lagi banyak deal-dealan sama China? Yang perusahaan-perusahaannya banyak diuntungkan kalau China ya punya akses lebih ke Indonesia. Nah akhirnya tetap jalanlah proyek ini. Pakai skema B2B dan konsorsium BUMN jadi kepalanya. Nah gara-gara pandemi, satu dan lain hal, di tahun 2023 sampai 2025, plan awal yang 80-an triliun bengkak ke 100-an triliun. Dan menurut Pak Mahfud ada dugaan markup. Kalau markup berarti oknum-oknum yang merugikan negara dengan tindakan either kolusi, korupsi, atau nepotisme. Please keep it note bahwa proyek ini sebenarnya molor 4 tahun. Memang alasannya salah satunya pandemi. Dan ironisnya, walaupun Pak Purbaya bilang nggak mau pakai APBN, dan ini pure B2B, dugaannya pemerintah ujung-ujungnya pakai APBN, suntikan laut PMN ke PT KAI sebagai induknya PT KCIC ini. Nah sampai sini sebenarnya nggak ada satupun aspek rasional yang bisa ngejelasin kenapa proyek ini harus jalan. Makanya muncullah narasi-narasi pasti ada yang main, katanya gitu. Netizen udah berspekulasi dan serentak publik udah banyak yang bersuara. Jadi pertanyaannya siapa yang harus ditangkap, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Karena selain dari proyek yang nggak make sense dari awal, eksekusinya banyak bolong. Coba kita bahas aspek dugaan markup, korupsi, dan indikasi hukuman. Sebenarnya kita tanya dulu ya, dan netizen udah makin melek matanya gara-gara kasus Tom Lembo, termasuk nanti kasus Nadiem. Karetnya dari orang yang bisa dipidana, kalau misalnya orang tersebut dengan proyek apapun merugikan negara. Nah, case-nya di sini memang Wush itu agak merugikan negara. Satu, secara beban fiskal. Dua, secara fungsi. Jakarta-Bandung udah terlalu banyak solusinya. Ketiga, kalau emang benar ada dugaan markup. Dan ini statement dari Pak Mahfud. Perhitungan 1 kilometer biayanya di Indonesia itu 52 juta US dollar. Dengan benchmarknya kalau kerja sama China itu sendiri 17 sampai 18 juta dolar. Itu hampir 3 kali lipatnya lebih mahal. Sampai Pak Mahfud juga nanya-nanya siapa yang bisa naikin harga setinggi ini. Akhirnya beberapa analis dan netizen curiga, deal sama China yang lebih mahal ini, apa ada agenda politik sama keuntungan pribadi? Jadi simpelnya kalau menurut gua, ini opini pribadi dan hanya opini. Pas faktanya nanti udah keluar, yang pasti penggagas dan penanggung jawab utama adalah inisiator. Siapa yang punya andil paling besar untuk bikin keputusan KCIC ini harus jadi. Dan so far di media Pak Jokowi belum ada komen sama sekali. Kalau Pak Luhut udah sempat bilang ya saya terlibat di proyek ini, tapi sejauh dalam apa, intinya nunggu keputusan presiden. Tapi kan yang jelas secara bisnis ini udah nggak make sense. Dan kalau ada indikasi markup, itu harus ditelusurin sampai ke ujung dunia aliran uangnya kemana kalau memang ada. Dan yang paling pertama memang pihak-pihak itu yang harus ditindak secara keras. Karena proyek Wush ini menurut gue udah bukan beban finansial ke negara lagi, bukan rakyat dilogikan secara uang, tapi kan jadi masalah kepercayaan publik sama kepercayaan investor luar. Belum lagi worst case scenario-nya yang nanti kita bakal bahas lebih dalam. Seandainya kita nggak bisa bayar, China bakal minta apa? Ini yang Pak Mahfud bilang kedaulatan negara kita sendiri. Gue tau banyak dari kalian tuh pengen go to the point aja. Gimana nasibnya Pak Jokowi? Dan gue tahu ada bahayanya kalau gue ngomong sesuatu yang terlalu keras. Cuma yang pasti, kalau memang beliau penggagas dan pembuat keputusan yang keras terhadap proyek ini, setidaknya kasih klarifikasi dan komunikasi dengan transparan. Toh secara yuridis, presiden atau mantan presiden itu nggak dikecualikan dari UU Tipikor. Kalau emang ada penyalahgunaan wewenang atau merugikan negara secara drastis, apalagi kalau ada aliran dana, yang udah kita biarkan sistem hukum ini bekerja. Tapi kalau kita ngomong siapa yang salah dan yang harus ditangkap, kita tahu cara kerja hukum di Indonesia nggak sesimpel itu. We'll see lah nanti siapa yang ditangkap. Tapi at least, kalau ada indikasi korupsi atau markup, orang yang diuntungkan itu harus cepat ditindak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Purbaya udah ogah bayar. Bunga hutang numpuk terus 2 triliunan setiap tahunnya. Gimana nasib dari proyek bisnis Wush ini? Siapa yang harus tanggung utangnya? Soal hutang Wush, Pak Purbaya bukan cuma nolak untuk bayar hutang pakai APBN, tapi bilangnya agak lucu. Kan proyeknya udah dibuat B2B, antara BUMN dengan BUMN. Kenapa tiba-tiba sekarang pemerintah yang harus taruh? Tapi di satu sisi, ini kan infrastruktur negara. Kenapa negara nggak mau ngebiayain? Simpelnya harus dilihat dari dua angle. Nah, Pak Purbaya ini pro-domestik banget sampai harus mikirin ini ada dampak ke ekonomi nasional nggak? Kalau misalnya nggak ada ya jangan difokus ke sana dulu. Yang tadi gue bahas soal economic internal rate of return. Realitanya dari Jakarta ke Bandung itu memang nggak sesignifikan itu. Belum lagi narasi untuk perpanjang ke Surabaya. Yang kedua, struktur dealnya.
memang udah diubah jadi B2B. Jadi memang harus dilihat gimana bisnis yang menyelesaikan. Jadi sekarang dilempar ke siapa? Ke BUMN. Dan dilempar lagi ke siapa? Ke Danantara. Karena Danantara yang sekarang udah menaungi BUMN. Kan baru terima tuh dividen jumbo ya. Danantara lah yang bayar. Orang udah punya 80-90 triliun dari dividen. Cuma Pak Rosan sendiri bilang dia lagi mengkaji semua opsi. Jadi nggak pasti Danantara pasti bayar. Lagi-lagi nunggu keputusan presiden. Bisa dibilang sekarang agak deadlock. Belum ada yang mau step up untuk membayar hutang ini. Lantas ya sama kayak bisnis. Kalau bisnis hutang ke bank kan harus ada jaminan. Ada jaminan yang formal tertulis, ada jaminan yang tidak tertulis. Dan kita pernah lihat kasus ini terjadi antara Cina sama Sri Lanka. Bangun pelabuhan, nggak bisa bayar hutang, ujung-ujungnya diambil lah salah satu daerah dari negara itu. Dan Indonesia, ya Pak Mahfud sendiri statementnya ya, apa bakal terjadi di Natuna? Apa jangan-jangan ini dari awal memang distrukturkan untuk default? Nah itu yang kita belum tahu, makanya gue sendiri bikin analisa best case sama worst case scenario-nya. Udah terlanjur. Jadi sekarang kita bahas singkat tentang nasib Wush di masa depan. Selain dari uang, sebenarnya infrastrukturnya memang agak kurang logis. Dia bikin kereta cepat biar orang hemat waktu dari Jakarta ke Bandung, tapi untuk ke stasiunnya harus lewat stasiun lain. Karena buat yang pernah naik bus, dia kan nggak di pusat kota, tapi di Tegaluar. Penumpang harus turun dari Padalarang, lanjut kereta feeder. Nah itu makanya statement yang gue bahas di awal video. Pak Faisal Basri bilang kayak gini, kereta cepat, tapi penumpangnya harus ganti kereta lain. Project paling konyol di dunia. Dan pricing 250.000. Jujur mayoritas orang bakal mikir dua kali dan milih opsi ya travel atau nggak KAI aja. KCC udah coba nambahin 62 perjalanan per hari, nambahin diskon promo, bikin pendapatan tiket, naming right stasiun. Cuma ya again gini-ginian pasti makan biaya lagi. Cuma itu memang salah satu yang harus dilakuin untuk best case scenario. Ini namanya hutang harus dibayar. Ini harga diri negara kita. Jadi nomor satu ya harus restrukturisasi hutang. Nego sama Cina lagi. Soal bunga, soal tenor, dan dari update terakhir udah ada obrolan ke sana. Kedua, kalau operasional makin efisien, biaya-biaya makin turun, tapi okupansi masih bisa dinaikin. Misalnya stasiun Karawang dibuka, koneksi dari LRT dan MRT-nya tuh rapi. Jadwal feeder sinkron sama jadwal Wush. Ini hal-hal kecil nih. Kita harus bisa proyeksiin dari 20.000 per hari naik ke hampir 45.000 per hari. Itu dulu deh, nggak sampai proyeksi optimisnya mereka. Dan kalau memang mau ekspansi Wush, fokusnya ke daerah-daerah yang memang bikin ini jadi proyek transportasi nasional dan ngebantu pergerakan ekonomi. Bukan Jakarta-Bandung. Nah terus best case-nya gimana ya? Balik modal tetap bakal puluhan tahun. Tapi setidaknya secara operasional bakal ada kelayakan dan bakal ada konsiderasi buat pemerintah bisa support. Kenapa? Soalnya ujung-ujungnya ini project yang awalnya jadi buat keren-kerenan dan ego pribadi. Step nomor satu, nggak usah mikirin cuan banget, tapi kasih dampak positif ke ekonomi nasional. That's the best case scenario. Tapi memang intinya di restrukturisasi itu jangan sampai beban hutang dan bunga membebani fiskal kita sampai kita nggak bisa bayar. Karena kalau nggak bisa, jatuhlah ke worst case scenario. Dari restrukturisasinya nggak sukses, nggak ada yang bisa bayar hutangnya, jumlah penumpang stuck, dan terjadi yang namanya default, atau defaultnya mendekat. Karena kalau di kasus kayak gini, skenario-nya toh dua. Kalau misalnya default, di bail out dari APBN, dan itu bakal makan beban fiskal yang gede banget. Belum lagi kita pikirin Pak Prabowo kan masih punya visi untuk makan bergizi gratis, kan ada koperasi merah putih. Dan mungkin kita nggak bisa afford beban fiskal itu. Jadi opsi keduanya adalah kita menyerahkan aset ke China. Aset apa yang kita punya? Ya kata Pak Mahfud, Natuna. Dan ini udah benar-benar perdebatan yang diwanti-wanti. Kenapa? Soalnya pernah kejadian sama Sri Lanka. Pelabuhan Hambantota yang waktu itu hutangnya ke China Exim Bank, ekspor-impor. Ujungnya kasih 99 tahun hak kelola ke China Merchants. Banyak menyebutnya dari awal memang ini tuh jenis deal yang debt trap atau jebakan hutang. Dan kalau sampai di titik itu, nggak berbaikan. Finance-nya KAI bisa hancur, kepercayaan investor hancur, dan kalau misalnya belum ada yang diadili atau figur yang bertanggung jawab, ya udah menurut gue kita seluruh warga, karena ini kasus viral banget, tapi nggak ada yang ditangkep ya kita makin nggak percaya sama negara kita sendiri. Dan itu worst case-nya. Makanya Wush ini nggak sekedar Wush doang, bukan masalah kereta yang span ke 100 km, enggak. Tapi ini memang simbol pertanggungjawaban dari project-project yang dilakuin sama negara kita sendiri. Menurut gue setuju kok, pemerintah kita tuh pro rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Gue sendiri nggak pernah pakai Wush, karena walaupun gue pengen coba, setiap ada kesempatan gue ke Bandung, pasti selalu ada opsi lain yang somehow lebih convenient buat gue. Coba menurut kalian, siapa yang harusnya diadili? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Cuma pelajaran paling penting, pelajaran bisnis paling penting dari sini. Kadang kita suka ngejar sesuatu yang bikin kita kelihatan keren aja. Projectnya keren, kita nggak ketinggalan, simbolis. Atau mungkin untuk kebutuhan politik. Dan itu akan selalu kelihatan keren di awal-awal. Mungkin di beberapa bulan ke beberapa tahun pertama, tapi kalau memang projectnya nggak bagus dan nggak bermanfaat, hitungannya bom waktu. Dan sumbunya ini udah pendek banget ke ledakan gede menurut gue. Dan satu sisi memang gue penasaran, seberapa jago nih pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab mengelak dan gocek biar mereka jadi nggak bertanggung jawab. Tapi kasus ini udah awareness-nya tinggi. Jadi ya, we'll see development-nya gimana. See you guys next video. Bye-bye.